Balik lagi bersama Ima di Ruang Kelas. Assalamualaikum teman-teman. Kalian apa kabar? Sehat-sehat kan? Jangan sakit-sakit. Kali ini aku akan membahas materi tentang transformasi geometri dan barisan bilangan. Teman-teman, sebelum berangkat sekolah, pasti kamu bercermin dulu kan? Tahukah kamu jika pada cermin itu berlaku peristiwa refleksi atau pemantulan loh? Jarak antara bayangan dan cermin pasti akan sama dengan jarakmu dan cermin. Tidak percaya? Coba deh untuk menjauh dari cermin, maka bayanganmu akan terlihat semakin kecil. Sebaliknya, jika kamu mendekat, maka bayangannya akan semakin besar. Nah, di dalam matematika, peristiwa refleksi ini termasuk salah satu transformasi geometri. Lalu apa sih yang disebut dengan transformasi geometri? Daripada penasaran, yuk simak video ini. Jadi, transformasi geometri adalah perubahan posisi dan ukuran suatu benda atau objek pada bidang geometri, seperti garis, titik, maupun kurva. Transformasi geometri itu dibagi lagi menjadi 4 jenis, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Yang pertama ada translasi. Translasi sendiri adalah perpindahan posisi suatu objek. Jika dinyatakan dalam koordinat kartesius, translasi ini merupakan perpindahan titik-titik koordinat suatu objek ke arah dan jarak tertentu. Pada peristiwa translasi ini, ukuran objek tidak mengalami perubahan ya. Contoh translasi bisa kamu lihat ya pada gambar ini. Gambar tersebut menunjukkan bahwa suatu bangunan persegi ABCD mengalami pergeseran hingga berada di posisi persegi aksen ABCD. Lalu, berapakah pergeseran bangunannya ya? Dari hasil pengamatan, kita bisa lihat bangunan persegi ABCD bergeser 5 satuan ke arah sumbu min X positif, A sama dengan 5, dan 5 satuan min Y negatif, B sama dengan min 5. Setelah tahu pergeserannya, tentukan dahulu koordinat awal setiap titik pada persegi tersebut. Koordinat A, min 3,4, koordinat B, min 1,4, koordinat C, min 3,2, dan koordinat D, min 1,2. Terakhir, kita tentukan koordinat terakhir persegi menggunakan rumus persamaan translasi, yaitu P dalam kurung X, Y sebagai koordinat titik awal, T dalam kurung AB pergeseran sumbu min X dan pergeseran sumbu min Y, P aksen dalam kurung X plus A, dalam kurung Y plus B. Itu adalah koordinat akhir setelah pergeseran. Setelah itu kita masukkan titik-titik koordinatnya ke dalam rumus. Yang pertama ada koordinat A, min 3 ditambah 5 sama dengan 2, 4 ditambah min 5 sama dengan min 1. Kemudian koordinat B, min 1 ditambah 5 sama dengan 4, 4 ditambah min 5 sama dengan min 1. Koordinat C, min 3 ditambah 5 sama dengan 2, 2 ditambah min 5 sama dengan min 3. Dan yang terakhir, koordinat D, min 1 ditambah 5 sama dengan 4, 2 ditambah min 5 sama dengan min 3. Yang kedua ada refleksi. Refleksi sendiri adalah perpindahan titik suatu objek sesuai dengan pembentukan bayangan pada cermin. Persamaan umum refleksi itu ada 2, yaitu refleksi terhadap sumbu min X dan refleksi terhadap sumbu min Y. Contohnya seperti ini ya. Ada segitiga siku-siku ABC yang direfleksikan terhadap sumbu min Y. Artinya, sumbu min Y dianggap sebagai cermin refleksinya. Untuk membuktikannya, kita akan menggunakan persamaan refleksi terhadap sumbu min Y. Dengan P, X, Y sebagai titik koordinat awal, P aksen dalam kurung X, Y sebagai titik koordinat akhir, MY sebagai matriks pencerminan terhadap sumbu min Y. Selanjutnya, koordinat titik ABC kita masukkan ke dalam rumus. Koordinat titik A, min 4 dikali min 1 sama dengan 4, 4
dikali 1 sama dengan 4. Jadi A aksennya 4,4. Koordinat titik B, min 4 dikali min 1 sama dengan 4. 1 dikali 1 sama dengan 1. Jadi B aksennya adalah 4,1. Koordinat titik C, min 2 dikali min 1 sama dengan 2. 1 dikali 1 sama dengan 1. Jadi C aksennya adalah 2,1. Hasil yang diperoleh sesuaikan dengan hasil pencerminan pada koordinat kartesius. Yang ketiga ada rotasi. Apa itu rotasi? Rotasi atau perputaran adalah transformasi yang memutar setiap titik pada suatu bidang dengan sudut dan arah tertentu terhadap suatu titik acuan. Contohnya seperti ini ya. Di sini ada bidang berbentuk huruf T, dirotasikan dengan titik acuan yang berada pada titik 0,0 sebagai pusatnya. Kurang lebih begini ya rotasinya. Jika dirotasikan 90 derajat, akan seperti ini. Dan jika dirotasikan 180 derajat, akan seperti ini. Tadi kan titik pusatnya di 0,0. Sekarang coba kita ganti di titik 1,1. Rotasinya jadi begini. Lihat deh, padahal bidang datarnya sama, tapi hasil rotasinya berbeda kan? Jadi, kalau titik acuannya berbeda, pasti hasil rotasinya juga berbeda. Rumusnya seperti ini ya. Dengan catatan, jika sudutnya positif, berarti berlawanan arah. Namun kalau sudutnya negatif, berarti searah jarum jam. Sekarang aku kasih 2 contoh soal. Contoh soal pertama, koordinat hasil rotasi titik A min 1,5 dengan pusat rotasi di titik pangkal sejauh 90 derajat. Jadi, koordinat akan min 1,5, lalu dirotasikan dengan acuannya di titik pusat 0 dan sudutnya 90 derajat. Berarti kita pakai rumus yang ini ya. Ini kan X-nya min 1, Y-nya 5. Sesuai rumus ini, maka bayangannya nanti adalah min Y, X. Berarti hasil rotasinya adalah min Y berarti min 5, X. X-nya kan minus 1 nih. Ya udah, kita tulis minus 1. Jadi jawabannya adalah A aksen dengan koordinatnya min 5,1. Selanjutnya ke contoh soal yang kedua. Tentukan koordinat hasil rotasi titik B dengan koordinat min 2, min 3 dengan pusat rotasi di titik pangkal sejauh 90 derajat searah jarum jam. Oke, awalnya ada B minus 2, minus 3. Dirotasi acuannya di titik pusat 0 dengan sudutnya min 90 derajat. Berarti nanti kita pakai rumus yang ini ya. Ini kan X-nya minus 2, Y-nya minus 3. Sesuai rumus ini, maka bayangannya nanti adalah Y, min X. Berarti hasil rotasinya adalah Y-nya kan minus 3, minus X. Minus X kan minus 2. Dipindah ruas menjadi 2. Berarti B aksen koordinatnya minus 3,2. Yang terakhir dilatasi. Dilatasi adalah perpindahan titik-titik suatu objek terhadap titik tertentu berdasarkan faktor pengkalian. Oleh karena ada faktor pengkalian ini, maka peristiwa dilatasi ini bisa mengakibatkan perubahan ukuran objek, misalnya diperbesar, diperkecil, ataupun tetap. Rumus dilatasi cukup mudah ya teman-teman, karena hanya mengalihkan angka pada X dan Y dengan nilai K. Dalam kurung X, Y, didilatasi X aksen, Y aksen, sama dengan KX, KY. Misalnya gini, kamu punya sebuah segitiga dengan titik A dengan koordinat 2,4, titik B 2,2, dan titik C 4,2. Segitiga tersebut akan mengalami pembesaran atau dilatasi sebesar 2 kali lipat. K sama dengan 2. Di mana letak titik-titiknya? Kita jawab ya. Titik A 2,4. 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. Jadi A aksennya 4,8. Kemudian yang B 2,2. 2 dikali 2 sama dengan 4. 2 dikali 2 sama dengan 4. Hasilnya
B aksen 4,4. Yang C 4,2. 4 dikali 2 sama dengan 8. 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi C aksennya adalah 8,4. Cukup mudah kan? Semoga dapat dipahami ya. Itulah tadi materi tentang transformasi geometri. Sekarang aku akan membahas materi tentang barisan bilangan. Oke teman-teman, sekarang kita memasuki materi kedua ya, yaitu barisan bilangan. Apa sih barisan bilangan itu? Barisan bilangan adalah bilangan yang memiliki pola penjumlahan atau pengurangan yang tetap. Contoh nih, yang pertama ada 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, 2 ke 4 ini kan berarti ditambah 2. 4 ke 6 ditambah 2, 6 ke 8 ditambah 2, dan seterusnya. Sekarang kalian perhatikan rumus-rumus ini ya. UN sama dengan A plus dalam kurung N min 1B. Dengan UN adalah suku ke N, A-nya adalah suku pertama, B-nya adalah beda. Kemudian ada rumus SN sama dengan N per 2 dalam kurung A plus UN. Dengan SN-nya adalah jumlah suku ke N. Sekarang kita lihat contoh soal berikut ini. Yang pertama, diketahui barisan 8, 12, 16, 20, 24. Kemudian A tentukan suku ke-11 dan B tentukan jumlah 10 suku pertama. Sekarang kita perhatikan. Dari 8 ke 12 itu ditambah 4. 12 ke 16 ditambah 4. 16 ke 20 ditambah 4. Dan seterusnya. Jadi A itu kan suku pertama. Suku pertamanya 8 dan bedanya 4. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa terjadi penambahan dari suku pertama hingga suku berikutnya. Sekarang kita jawab yang A dulu ya. Tadi kan yang ditanya adalah suku ke-11. Berarti kita pakai rumus UN sama dengan A plus dalam kurung N-1 dikali B. Nah, UN itu suku ke-11 sama dengan A tadi 8 ditambah N tadi 11 dikurang 1, B-nya 4. Kemudian U11 sama dengan 8 ditambah 11 kan dikurang 1 sama dengan 10. Kemudian dikali 4. Jadinya 40 ditambah 8 hasilnya 48. Jadi suku ke-11-nya adalah 48. Sekarang kita masuk ke contoh soal kedua ya. Tadi kan yang ditanya jumlah 10 suku pertama. Berarti kita masukkan rumus yang ini ya. SN sama dengan N per 2 dalam kurung A plus UN. Nah, SN, N-nya kan 10, sama dengan N 10 per 2 dalam kurung A tadi 8 plus U 10. Nah, U 10-nya kan belum diketahui nih. Jadi kita cari dulu. U10 sama dengan A plus dalam kurung N min 1B. Nah, A tadi kan 8 ditambah 10 min 1. N tadi kan 10 N-nya. 10 dikurang 1 sama dengan 9. Nah, dikali 4. 8 ditambah 9 kali 4 kan hasilnya 36. Ditambah 8. 8 tambah 36 sama dengan 44. U10-nya sudah ditemukan nih. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus lagi ya. S10 sama dengan 10 dibagi 2, 5. Dalam kurung 8 ditambah U10-nya tadi 44. Sama dengan 5. 8 tambah 44 sama dengan 52. 52 dikali 5. Hasilnya 260. Jadi S10-nya adalah 260. Gampang kan? Oke, sekian dari video ini. Semoga materinya dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih ya sudah menonton. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!